Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian yang boleh hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia dari Tuhan kita, kembali dapat menikmati persekutuan di dalam ibadah hari Minggu saat ini. Mari pusatkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan sembah syukur pada Tuhan di bawah sorotan tema Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 4. Agungkan kuasa namanya. Sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dengan kerendahan hati, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami telah berdosa, ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon pengampunan. Ampuni dan kasihanilah kami. Dengar dan terimalah berita anugerah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah
yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Pertama Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Sidang jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Injil Matius 22 ayat 21 berkata, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari bermazmur bagi Tuhan, mengungkapkan mazmur secara berbalasan dari Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai namanya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Dengan syukur puji
Untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita menaikkan doa, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Pembacaan yang berikut dari pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 dan pembacaan Injil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Mari berdoa. Hanya kepadamu lah ya Tuhan kami menaikkan sembah dan syukur atas kasih karunia-Mu yang nyata dan teralami dalam kehidupan ini. Bahwa kami dipelihara dan diberkati hingga kami dapat melewati hari-hari yang Tuhan perkenankan dan menunaikan tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dan kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kami datang menyatakan bakti dan sembah dalam persekutuan ibadah hari Minggu saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah saat ini kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang saat ini akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dari Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang,
Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Demikian sabda Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus. Jemaat berdiri. Menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau
adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kure sumanga puang. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun yang terjadi, selalu ada alasan untuk kita tetap bersuka cita. Karena kalau kita bisa ada seperti sekarang ini, itu karena kasih karunia dari Tuhan yang kita alami. Dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, bahan utama kita itu ada pada kitab Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Dan kita sedang disorot dengan tema yang mengatakan Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Itu tema kita. Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Pasti kita semua pernah mendengar ungkapan yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Ungkapan ini mau menyadarkan manusia bahwa sebesar atau seluas apapun kekuasaan seseorang, sehebat atau sekuat apapun seseorang, jangan bermegah, jangan sombong, jangan lupa diri. Karena masih ada yang lebih hebat, masih ada yang lebih kuat, yaitu Dia yang menciptakan dan menjadikan segalanya. Dan Dia yang menganugerahkan atau memberikan kekuatan dan kekuasaan itu. Siapa Dia? Allah atau Tuhan.
Sehingga manusia harus hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita sadar bahwa ternyata di atas langit masih ada langit, bahwa ternyata kekuasaan, kemampuan kita itu tidak sebanding dengan kuasa dan kehebatan Allah, maka seharusnya manusia harus hidup dalam kerendahan hati, mengakui bahwa hanya Allah saja yang harus disembah. Karena Dia pemilik semuanya, karena Dia yang menjadikan segalanya, karena dari Dialah sumber segala yang ada pada manusia, termasuk kekuasaan. Itu yang dikatakan tema kita, Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat. Injil Matius yang adalah bahan utama kita saat ini untuk kita renungkan. Perikop ini dilatar belakangi dengan sikap para pemimpin Yahudi yang selama ini merasa diri mereka paling berkuasa, yang selama ini merasa diri mereka paling hebat, top leader. Para pemimpin Yahudi ini merasa terusik dengan kehadiran dan pelayanan Yesus yang mengandung kuasa. Mereka terusik. Mereka iri dengan pelayanan Yesus. Karena mereka terusik. Karena mereka iri. Karena itu mereka selalu berupaya untuk mau menjatuhkan Yesus. Perikop yang kita baca tadi itu adalah upaya para pemimpin Yahudi untuk menjebak Yesus. Dalam ayat 22, dalam ayat 15 sampai dengan ayat 22. Sebenarnya Yesus tahu bahwa mereka tidak suka dengan Yesus. Mereka terusik, mereka iri. Makanya Yesus tegur mereka. Jadi kalau kita melihat ayat sebelumnya itu, pasal 21 ayat 28 sampai pasal 22 ayat 14 itu perumpamaan. Tapi perumpamaan dalam rangka menegur para pemimpin Yahudi. Tapi ternyata para pemimpin Yahudi ini tidak menerima teguran Yesus. Bukannya mereka sadar dan bertobat, tetapi malah mereka semakin marah. Menyala amarah mereka. Karena amarah mereka semakin menyala, itulah sekali lagi mereka mau jebak Yesus. Dalam konteks pembacaan kita. Bagaimana cara mereka menjebak Yesus? Mari lihat. Ayat 15 sampai dengan ayat 17 itu adalah upaya orang-orang Farisi untuk menjebak atau mau menjerat Yesus. Itu upaya mereka. Bagaimana cara mereka? Bagaimana upaya yang mereka lakukan? Dikatakan bahwa para pemimpin mereka tidak gentle. Bukan mereka yang pergi menghadap Yesus, tetapi dikatakan mereka menyuruh murid-muridnya. Jadi mereka menyuruh murid-muridnya untuk bersatu dengan orang-orang Herodian. Kita tahu ya, supaya kita tahu siapa orang-orang Herodian. Jadi orang-orang Farisi ini, dia menyuruh, para pemimpin ini menyuruh murid-muridnya bersatu dengan Herodian, orang-orang Herodian untuk menghadap Yesus. Sebenarnya orang-orang Herodian ini adalah orang-orang pro Herodes, namanya saja Herodian ya, pro Herodes. Dalam kesehariannya, dalam setiap hari, ini orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini sangat bertentangan, berseberangan mereka. Tidak cocok mereka dalam keseharian.
Mengapa? Karena dalam kesehariannya orang Farisi itu berfokus kepada keagamaan, sementara orang Herodian itu berpusat pada politik. Orang-orang Farisi anti pemerintah Roma, sementara orang-orang Herodian itu adalah pro pemerintah Roma. Dalam hal pajak, orang Farisi sangat menentangnya, sementara orang-orang Herodian mengharuskan dengan tegas untuk membayar pajak. Sehari-hari mereka itu kayak kucing dengan tikus, ya. Berseberangan, bertentangan. Tapi coba lihat, karena ada kepentingan, karena mereka mau menjebak Yesus, maka kemudian dikatakan mereka bersatu. Sehingga cocok memang, terbukti memang. Kalau untuk menggolkan suatu kepentingan, tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Yang penting gol kepentingan. Itu banyak terjadi. Dalam kehidupan keseharian kita, orang yang tidak cocok tiba-tiba bersatu karena ada yang mau dicapai. Dalam hal kepentingan tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Itu cara upaya yang mereka lakukan. Apalagi yang mereka lakukan? Upaya apa lagi? Mereka pakai cara yang sangat munafik. Datang dengan sapaan, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang jujur." Manis sekali kata-katanya. Itu cara mereka mau jebak. Memang orang kalau mau menjebak itu biasanya pakai kata-kata yang manis. Lebih manis daripada madu, lebih manis daripada gula. Mereka mempertontonkan kemunafikan dengan menyanjung Yesus dengan sapaan dan kata-kata. Tetapi sekali lagi mereka berupaya untuk menjerat Yesus dengan mengajukan pertanyaan yang kontroversi sifatnya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dimuntahkan. Jangan-jangan yang manis itu racun. Ya, sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Ternyata dengan kemanisan, dengan sapaan-sapaan yang indah, tujuannya adalah untuk menjatuhkan atau menjerat. Mereka memperhadapkan dengan pertanyaan yang sangat kontroversi. Pertanyaan ini mau menempatkan Yesus pada posisi yang sangat dilematis dan serba salah. Apa itu pertanyaannya? Ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan yang sangat dilematis. Yesus serba salah. Karena kalau Yesus menjawab tidak boleh, maka orang Herodian pasti akan marah dan akan melaporkan kepada tentara Roma. Dan Yesus pasti akan ditangkap. Sebaliknya kalau Yesus menjawab boleh, maka semua orang Yahudi akan menganggap Yesus pengkhianat dan pro Roma. Susah, pertanyaan yang kontroversi, sangat dilematis. Tapi mari lihat, ayat 18 sampai dengan ayat 22 kita bisa melihat sikap Yesus. Kalau ayat 15, 17 sampai 17 tadi bagaimana upaya orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Tapi kita bisa lihat bagaimana sikap Yesus, ayat 18 sampai 21, apa yang dicatat di situ sikap Yesus. Ternyata Yesus tahu. Yesus tahu hati mereka. Orang itu kalau punya ketulusan untuk melakukan sesuatu, keikhlasan, Tuhan kasih hikmat untuk mengenal siapa orang itu. Yesus tahu kejahatan hati mereka, lalu kemudian Yesus mengecam mereka dengan mengatakan orang-orang munafik. Lalu dengan menggunakan mata uang dinar, Yesus memperlihatkan perbedaan antara kaisar dan Allah. Lalu memberikan penjelasan dengan tidak mempertentangkan. Jadi apa yang dikatakan? Maka ia bertanya kepada mereka. Ayat 19 katakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu.
Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus menjawab dengan memberikan perbedaan bahwa lain Kaisar, lain Allah, tetapi tidak mempertentangkan. Itu hikmat yang luar biasa, hikmat ilahi, tidak mempertentangkan. Jadi memang Bapak Ibu saudara-saudara, dulu itu seorang raja atau kaisar ketika dia memimpin, maka mata uang dinar itu, di mata uang itu ada terdapat gambar kaisar. Itu setiap kaisar yang memerintah pasti mata uangnya itu pada saat itu yang diterbitkan adalah gambar kaisar yang memerintah pada saat itu. Sehingga kalau misalnya memberikan pajak, karena pajak itu kan dibayar dengan mata uang dinar, itu sama halnya kita menghormati kaisar, tunduk kepada kaisar. Jadi Yesus katakan, kasihkan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kasih kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu yang Yesus katakan, berikan haknya. Berikan hak kaisar, berikan hak Allah. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa kaisar atau pemerintah harus dihormati, tetapi kaisar bukanlah Allah. Pemimpin harus dihormati, tapi mereka bukanlah Allah. Hanya Allah yang harus disembah. Kenapa? Karena seluruh hidup, kuasa dan semuanya dijadikan dan bersumber dari Tuhan. Dialah raja di atas segala bangsa. Tapi kenyataannya kalau kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang yang adalah pemimpin, raja, termasuk raja-raja kecil. Ya, sering kali muncul dalam kehidupan ini mau tampil sebagai Allah, menggeser posisi Allah, maunya dia yang disembah. Yesus katakan, berikan kepada kaisar, haknya kaisar, berikan kepada Allah, haknya Allah. Kaisar pemimpin harus dihormati, kita harus menghormati pemerintah kita harus menghormati pemimpin kita. Tapi pemimpin yang takut kepada Tuhan. Tapi untuk menyembah, kita hanya menyembah kepada Allah. Lalu mendengar penjelasan Yesus, ayat 22 katakan, mereka gagal untuk menjerat Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 45 pembacaan kita tadi, ayat 1-8 di situ dikisahkan tentang kisah Kores, raja negeri Persia yang sangat luar biasa. Itu ternyata diberikan penekanan bahwa dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya. Apa yang mau ditegaskan di situ? Bahwa Kores yang adalah pemimpin raja yang sangat luar biasa, ternyata kekuasaan yang ada padanya itu juga bersumber daripada Tuhan. Semua kuasa yang ada di dunia ini, di bumi ini bersumber dari Tuhan. Dan karena itu sekali lagi yang mau dikatakan kepada kita sekalian, kita semua sebagai umat Tuhan, bagaimana kita menyatakan penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah raja segala bangsa. Tuhanlah raja segala bangsa. Kalau umat Tuhan menyatakan penyembahannya hanya kepada Tuhan sebagai raja segala bangsa, itu akan nyata lewat sikap kesehariannya. Seperti apa itu? Seperti jemaat yang ada di Tesalonika, pembacaan kita tadi. Bagaimana jemaat Tesalonika dikatakan hidup mereka itu adalah hidup yang beriman, hidup yang menjadi teladan, sehingga dari kehidupan mereka nama Tuhan yang dipermuliakan. Akuilah selalu bahwa hanya Tuhanlah raja di atas segala bangsa, dan karena itu nyatakanlah penyembahan yang sungguh hanya kepada Allah. Bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, apapun yang sedang kita alami saat ini, apalagi masa-masa sulit, di saat mewabahnya pandemi COVID-19, kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan, raja di atas segala bangsa. Karena dia raja, maka dia menjadi pemimpin, pelindung, penolong dalam setiap saat-saat sukar, sehingga kita bisa melewatinya
dan kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Nyatakan penyembahanmu yang sungguh kepada Tuhan. Maka Dia akan memimpin, menuntun kehidupan kita. Dan kita akan merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Untuk kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan yang diharapkan dari kehidupan kita sebagai wujud penyembahan kita kepada Allah adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput mari berdiri. Setelah kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, mari dalam kesungguhan kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam bentuk pujian. Allah Bapa, kami puji Engkau. Silakan duduk. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk ke dalam persembahan yang terambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Kita angkat pujian dari PKJ 146 bait 1 dan 3.
bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bait 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita satu dalam doa syafaat. Tak hentinya kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang tak berkesudahan, selalu nyata dan kami alami dalam hidup ini. Karenanya hanya Engkaulah Allah yang layak untuk disembah. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menguatkan iman kami, bahwa hanya Engkau Allah kami, yang harus kami sembah. Dan karenanya, ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh kehidupan kami. Dalam totalitas kehidupan kami, kami menyatakan penyembahan kami lewat sikap hidup yang selalu mempermuliakan Tuhan.
Kami bersyukur kebenaran firman-Mu menguatkan iman kami bahwa apapun yang terjadi, kami berada di bawah kuasa dan pimpinan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan pasti nyata dan kami alami. Dan karenanya kami diharapkan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Untuk hidup dalam ketaatan, kesetiaan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sebagai bentuk atau wujud penyembahan kami kepada Allah yang adalah Allah, Raja segala bangsa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini juga kami datang untuk membawa persembahan kami. Kuduskanlah ya Tuhan, berkatilah, supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Peliharakan kehidupan umat-Mu atau jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sebab daripada-Mu-lah sumber segala harapan, sumber segala berkat. Bapa dalam sorga, di saat ini kami bersama-sama mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam perjuangan untuk mencari lapangan pekerjaan. Ada beberapa anggota jemaat yang dibutuhkan ketekunan untuk mereka bersabar menanti panggilan kerja. Kuasai dengan Roh Kudus Tuhan untuk mereka sabar, untuk mereka bertekun di dalam iman, mengandalkan Tuhan bahwa waktu Tuhan pasti akan tiba dan mereka akan mendapatkan pekerjaan dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, cucu-cucu dalam pertumbuhan, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, bentengilah ya Tuhan dengan kuasa-Mu, karena di sekitar kami, lingkungan, ada begitu banyak pengaruh-pengaruh yang bisa merusak masa depan anak-anak atau cucu-cucu yang sedang berjuang saat ini. Dalam kuasa dan kasih-Mu kami memohon, Tuhan berkati sehingga mereka menggapai hari depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah menjalani masa tua, karena masa tua yang dijalani mereka ada dalam keterbatasan fisik, tetaplah berikan semangat dan sukacita untuk menikmati masa tua dengan bahagia, bersama dengan keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Ataukah mungkin Tuhan ada yang belum sempat kami ketahui, tapi Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kami memohon kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, lalu mengandalkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Tetapi berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dengan meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik.
Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan begitu banyaknya tantangan atau pergumulan, tapi sungguh kami selalu mengalami bahwa Tuhan selalu baik, kasih karunia Tuhan kami alami, dan karena itu kami mau menaikkan syukur bersama dengan anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang mengalami berbagai bentuk-bentuk sukacita, yang sembuh dari sakit penyakit. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, dalam kami menatap pelayanan di masa pandemi saat ini. Kami ada dalam keterbatasan, karena itu Tuhan tolonglah kami, berikanlah kami hikmat untuk menjangkau jemaat lewat cara yang Tuhan sediakan dalam pelayanan-pelayanan, sehingga persekutuan tetap terbangun dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, talenta, pengetahuan adalah anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada yang sudah terlibat, dan karena itu kiranya Tuhan terus memperlengkapi sehingga talenta dan pengetahuan itu dapat dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua pada pekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada dan berjalan bersama dengan kami, menjadi penolong pelindung yang setia. Harapan kami di minggu yang akan datang, kami dapat lagi menikmati persekutuan ibadah hari Minggu, baik di ruangan gedung gereja di sini maupun di rumah masing-masing. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Kiranya Allah memberkati dan melindungi umatnya, sehingga kita disinari oleh cahaya wajah-Nya. Biar isi bumi sungguh memaklumi maksud jalannya, dan seluruh bangsa mengenal kuasa keselamatannya. Sidang jemaat Tuhan, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Kristus mengutusmu. Terpujilah Kristus. Arahkan hati pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dipersilakan duduk. Kita masuk ke dalam warta jemaat. Bahwa cuti pendeta Bapak Pendeta Amos Patadungan menjalani cuti tahunan dari tanggal 13 sampai 27 Oktober 2020. Bapak Pendeta selama cuti tidak ada berada di tempat, mungkin cutinya ke kampung atau kemana. Kita doakan agar Bapak Pendeta kita dalam menjalani cuti senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan dia dapat kembali ke tempat ini untuk melayani kita pada selesai cutinya nanti. 2, untuk kesehatan kita semua tetap mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, pakai face shield. Demikianlah warta jemaat kita, dan dimohon kalau selesai ibadah keluar yang di belakang duluan, tetap jaga jarak yang di depan belakang. Sekian warta jemaat kita pada pagi siang hari ini. Tuhan berkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Kita berserah kepada Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 128 ayat 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelapku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Berjalan di lembah gelap, gembala membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar taufan gelapku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.